Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk itu saya izin off kamera ya, karena saya menggunakan satu device. Nanti kalau untuk kelasnya sendiri, jika kalian ingin diulang, boleh ditulis di kolom chat. Jika ada yang ingin ditanya, boleh juga tulis di kolom chat. Lalu nanti jika saya minta untuk menghitung, silahkan teman-teman juga aktif untuk menghitung ya, biar terjadi komunikasi dua arah di antara kita. Biarpun kita sekarang belajarnya melalui daring, seperti itu. Oke, thank you. Nah, masuk kita ke topik yang pertama. Jadi kalau di kelas Pujung Apoteker, kita akan bahas dulu konsepnya. Kenapa? Agar teman-teman paham. Nah, jadi teman-teman, di konsep yang pertama, di sini adalah resep racikan. Nah, resep racikan yang pertama kali kita harus lihat adalah di sini, di miscepaknya. Kita diminta untuk membuat serbuk terbagi detalis dosis. Jadi detalis dosis ini ya, detalis dosis. Artinya apa? Berikan dalam dosis demikian. Oh, saya menggunakan satu device. Mohon teman-teman yang pakai tab jangan ini juga ya, karena dia akan muncul di layar kita semua, teman-teman. Oke, jadi kalau ada detalis dosis, teman-teman, nanti akan berhubungan dengan apa? Akan berhubungan dengan lebih tepatnya poinnya ya. Dia akan berhubungan selain dengan dosis, dia akan berhubungan juga dengan jumlah bahan obat, teman-teman. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau ada detalis dosis ini, nanti dia akan berhubungan langsung dengan jumlah bahan obat yang dibuat untuk 10 bungkus. Seperti itu. Nah, selanjutnya, poin satu lagi adalah dosis. Nah, dosis, teman-teman, pada umumnya kita harus hitung dulu, apakah dosis ini overdose, misalnya lebih dari 100%. Nah, jadi cara menghitungnya adalah kita lihat dari setiap zat yang ditulis di dalam resep ini, yang nantinya akan kita hitung, lalu kita bandingkan dengan dosis maksimal. Nah, di resep ini, yang memiliki dosis maksimal adalah efedrin HCl dan teopilin. Sakarum lactis di sini sebagai eksipien, sebagai yang namanya pengisi, gitu ya. Jadi, agar 10 serbuk terbagi yang nantinya akan dibuat, dia sama rata nih beratnya, berat rata-ratanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dosis, dia akan berhubungan dengan apa? Dia akan berhubungan, pasti dia akan berhubungan ke tiap zat ini, dan juga dia akan berhubungan dengan signal, teman-teman. Gitu, di sini dosis. Ya, jadi kalau misalnya detalis dosis, dia akan berhubungan dengan jumlah bahan obat yang akan kita timbang. Lalu, kalau dosis, nanti hubungannya kemana? Dia hubungannya ke signal, berapa kali nih dikonsumsi, seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau hitung dosis, hitunglah berapa banyak zat yang dikonsumsi untuk satu kali minum dan untuk satu harinya, gitu. Nah, di sini signanya adalah sehari 3 kali masing-masing satu bungkus. Oke, efedrin HCl. Efedrin HCl adalah 0,01 gram. Berarti dosis sekali minumnya adalah sebanyak 0,01 gram.
gram diubah ke miligram dikali 1000 ya. 10 miligram. Kenapa Kak diubah ke miligram? Supaya nanti enak ngitung persentase dosisnya. Karena di sini dosis maksimal efedrin yang diketahui dalam miligram. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah tahu nih, dosis sekali minum di resep untuk efedrin HCl adalah 10 miligram. Lalu kita hitung persentase dosisnya. Dengan cara kita bagi ya teman-teman, dosis di resep, dosis 1 kali minum di resep, dibagi dosis maksimal 1 kali. Gitu. Jadi 10 miligram dibagi 50 miligram dikali 100%. Oke, berapa ini jawabannya teman-teman? Boleh tuliskan di kolom chat. 10 dibagi 50 dikali 100. Persennya tidak perlu ikut ya. Wahyuni, 20. Ya, betul. 20%. Berarti dia masih aman. Jadi kalau dikatakan tidak aman itu ketika dosisnya lebih dari 100%. Oke, nah sekarang coba hitung untuk dosis 1 harinya atau masih dengan saya ya, nanti kalian yang teofilin. Nah, berarti kalau 1 hari, teman-teman, kan sehari 3 kali. Ya, berarti di sini 10 miligram dikali 3 sama dengan 30 ya, 30 miligram. Berarti persentase dosis untuk 1 hari adalah 30 miligram dibagi 150 miligram dikali 100%. Nah, berapa teman-teman? 60%. Ya, betul ya, 60%. Seperti itu. 60% ya guys. 300, enggak, 20% ya? 20, Kak. Ya 20 kan? Karena kan 330 dibagi 15 kan 2, kasih nolnya 1. Iya, 20%. Oke, seperti itu untuk ngitungnya. Jadi Kak, kalau 20% gimana? Berarti aman. Nah, selanjutnya kita hitung untuk si teopilin. Ya, sampai di sini aman, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ada, Kak. ya silahkan. Nisa. Kak, ini nanti ada rekamannya nggak, Kak? Oh, iya ada deh. Nanti diupload di YouTube ya. Iya. Sama satu lagi, Kak, mohon diulangi yang Hmm. presentasinya, Kak. Iya, Dek. Nggak dengar kakak apa? Iya, diulangi lagi, Kak, itu yang bagian dosisnya, perhitungannya. Oh, perhitungan untuk ngitung persentase. Dari dosis, Kak. Oke, kalau dari dosis, Iya, untuk iya, hitung Kak. dosis, oke, untuk hitung dosis, berarti hubungkan tiap zat ini, ya, untuk dosis, kita ngitung persen dosis itu, Dek, untuk zat yang punya keterangan dosis maksimal. Seperti itu. Nah, saccharomlactis kan nggak ada nih dosis maksimalnya, jadi kita tidak perlu hitung. Yang ada dosis maksimalnya si efedrin sama teopilin di slide berikutnya. Nah, jadi untuk perhitungan dosis, hitunglah dulu dosis yang ada di resep. Ya, ini memang ada di resep ya. Hitunglah dosis yang dituliskan di resep yang kamu sesuaikan dengan signanya. Oke. Nah, jadi efedrin HCl 0,01 gram. Kita ubah ke miligram. Kenapa? Karena di sini diketahui dosis maksimal 1 kali konsumsinya itu adalah satuannya miligram. Jadi dia harus equal, harus setara ya. Miligram ketemu miligram, gram ketemu gram, seperti itu. Kalau ini diubah ke gram boleh tidak, Kak? Boleh, dan hasilnya akan sama. Nah, jadi
Tahap awal yang kita lakukan adalah kita samakan dulu ya satuannya. Setuju, sepakat kita pakai miligram. 0,01 gram diubah ke miligram dikali 1000. Dapatlah hasilnya 10 miligram. 10 miligram itu untuk satu kali konsumsi. Gitu. Lalu selanjutnya kita hitung untuk dosis satu harinya. Di sini kan sehari 3 kali. So, pasti kalau satu kali 10 miligram, kalau 3 kali, kita kali 3, 30 miligram. Nah, setelah kita hitung, baru kita bagikan, Dek, di sini. Dosis yang dituliskan di resep untuk satu kali efedrin HCl adalah 10 miligram. Dibagi 50 miligram. Dikali 100%, tapi cukup sampai dikali 100 aja. Maka hasilnya adalah 20%. Gitu. Nah, untuk dosis satu harinya, karena 3 kali minum, 30 miligram kan? Dari mana ini asalnya? Dari sini, teman-teman. Jadi 30 miligram dibagi sama dosis maksimalnya 150 dikali 100%. Ini juga hasilnya 20%. Gitu. Ini kebetulan angkanya sama. Lalu Kak, dosis maksimalnya nih berasal dari mana? Ini dari literatur, teman-teman. Nanti dikasih tahu. Seperti itu. Ini ada yang raise hand, ada yang mau ditanyakan, atau kepencet? Enggak, Kak. Mau nanya. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini kan perhitungannya kita ngelihat dosisnya sesuai atau enggak itu kan dari farmakope itu kan ya. Nah, sakarum laktis itu kan itu kita taunya nggak ada, tetap kita ngecek farmakope ya. Kita taunya tidak ada, kita ngecek farmakope. Sakarum laktis itu kan memang dia bukan sebagai zat aktif. Jadi kalau zat aktif, Oh, karena dia eksipien ya. Iya, ya. iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. Oke. Oh iya, iya. Heeh, oke, oke, oke. Berarti misalkan ada resep itu kalau kalau kita pengen tahu itu tetap kalau dia obat pasti kita ngecek farmakope dulu gitu ya. Ya, betul sekali. Oh, oke, oke. Oke, Kak, makasih. Yuk, sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Karin. Jadi kalau semisal dari meresepkan 2 kali sehari, berarti dalam hariannya dikali 2 ya Kak? Betul. Coba, kalau misalnya teman-teman di sini signanya 2 kali, coba hitung teman-teman gimana? Berapa persen teman-teman kalau 2 kali? Saya tunggu kalian ya, harus ngitung, nggak boleh nih mager. Biarpun sudah malam ya. Ini teman-teman yang di Weta jam 9 bukan sih guys? Kalian di sana? Atau Wita ya? Wita. Wit tengah ya? 13,33%. Cici udah nemu. Aldi, Nur Kalbi juga. Saya belum nyari sih, saya kalkulatorin dulu ya. Berarti 20, berarti 200 dibagi 15 ya? Iya, betul. 13,33%. Gitu. Oke, terus tadi ada pertanyaan, Kak, untuk dosis maksimal zat aktif itu apakah tidak dicantumkan di soal? Diketahui di soal. Diketahui di soal, karena kan di sini kalian ujian. Seperti itu. Ketika kalian OSC pun nanti ada referensinya. Mana lah kita ingat ya, Dek ya. Banyak sekali ribuan zat aktif ya. Oke, sama-sama. Udah bisa ya? Oke, kalau udah bisa Oh, coba. Kak, Oh ya, gimana? boleh menyanggah? Mm-mm. Berarti kalau dua, semisal satu harinya 2 kali, berarti Mm-mm. kalau diketahui satu kalinya pemakaian, semisal kalau udah diubah jadi 10 miligram, nanti satu harinya itu berarti kalau dilihat dulu dari Signa, kayak semisal satu kali pemakaian dalam sehari berarti cukup 10 kali satu, atau mungkin Signanya 2 kali, berarti 10 kali dua gitu ya Kak, mengikuti dari Signanya. Iya, betul. Kan Signa ini nanti mempengaruhi dosisnya, Dek. Hmm. Kan tadi sekali minum
Kan sekali minum 10 miligram, sekali minum. Sehari dia 2 kali. Ya udah, jadi 10 dikali 2. Kalau misalnya dia 4 kali, berarti 10 dikali. 4. Good job. Oke, Kak. Yuk, Thank sama-sama. you. Nah, nanti teman-teman ada juga tuh di dosis maksimal, tidak diketahui dosis 1 kali konsumsinya. Hanya dosis 1 hari yang diketahui. Jadi kalau kayak gitu gimana guys? Tinggal lihat cara minumnya aja kan, Kak? Iya, jadi kalau misalnya diketahui dosis maksimalnya 1 hari, jadi kita hanya menghitung persentasi untuk dosis 1 hari, gitu. Nih ya, misal saya contohkan di sini. Buatlah ini Signa 4 ya, Signa 4. Kita mau lihat persentasenya gitu ya, masih udah lewat 100% atau belum. Nah, coba hitung berapa teman-teman untuk dosis 1 harinya, berapa persen. Kak, kalau perhitungan dosis lazim sama juga ya dosis lazim dengan dosis lazim itu nanti berhubungan dengan ini ya, maksudnya ya usia pasien ya. Nah, kalau itu kamu kalikan dengan dosis dewasa, kayak gitu. Jadi, perhitungan-perhitungan dosis ini menyesuaikan dengan yang tersedia juga di soal berapa nih? 26,66%. Oke, berarti ya nanti yang kita tulis di kalau misalnya OSCE di lembar kerja hanya untuk perhitungan presentasi dosis 1 hari. Ini ada di kelas OSCE kita. Oke, berapa tuh, Dek? 26,66 ya. Berarti 40 dibagi 150 dikali 100%. Ntar ya, saya belum cek. Tapi biasanya kalau udah seragam kayak gini, benar sih hasilnya. 40, 400 dibagi 15. Iya, 26,67%. Gitu. Kak, maaf 40 itu dari Dari sini, kan untuk 1 hari, sekali minumnya kan 10 miligram. Berarti 1 harinya berapa? Berapa guys? 40. Iya, 40 miligram. betul. 40 ya, Kak? Iya. Dosis lazim banyak ya. Kita bisa lihat di MIMS, ISO, dosis maksimum kita lihat di Farmakope Indonesia. Gitu. Dosis lazim itu kan dosis terapi. Kita bisa lihat di MIMS. Teman-teman tahu MIMS ya? Ada kok online-nya. ISO. ISO itu ISO. Maksud saya. Oke, udah bisa kita. Lihatnya udah AI sekarang, Kak. Kenapa? Kenapa, Dek? Udah pakai AI. Oh my God. Janganlah, harus rajin baca buku lah. Nah, coba sekarang hitung. Yang teopilin. Ayo, hitung persentasenya. Saya senang nih free class kali ini. 40%. Aktif. Teopilin, berapa persen untuk sekali konsumsi? Eh, 40 ya, Kak? Seri dapat 40%. Ada Pokoknya dua-duanya sama sih 40%. Cici dapat 4%, Andriani dapat 4%. Teopilin ya guys, 4%. Salah di mana nih? Coba untuk 1 kali minum, berarti kan ini ya 20 ya, karena dikali 1000 sama dengan 20 miligram. Dibagi dosis 1 kali konsumsi, 500 miligram. Iya betul, 4%.
Dari mana ini kita coret? 20 bagi 5 sama dengan 4. 4%. Iya, betul. Satu harinya berapa? Eh, udah berubah ya? Kok tadi Oh, ngitungnya masih... Iya. oh ininya share screen saya yang lambat kayaknya. Udah berpindah, udah berpindah. Oke, sekarang yang Teopilin. Kenapa muncul? Teopilin, ada yang 6%, ada yang 3%. Ada 66% bahkan. Oh, 6%. Kebanyakan 6-nya ya. Oke, di sini signalnya tetap 3 ya, guys. Sekali minum, 20. Karena untuk satu hari, kan 3 kali ya. Berarti 20 dikali 3, dibagi 1000. Dikali 100%. Coret nolnya, coret-coret. Kok saya dapat 6? Oh iya, betul ya, 6%. Karena kan ini udah saya coret ya. Betul. Gitu. Kak, ulangi lagi yang 1 hari. Satu hari, jadi kan sehari 3 kali. 3 kali minum. Jadi kita kaliin deh. Sekali minum kan 20 miligram sekali minum. Karena satu hari 3 kali minum, maka dikali 3. Lalu, ini adalah dosis yang kita dapatkan dari dalam resep. Jadi kalau ngitung dosis, hubungkan si masing-masing angka zat aktifnya dengan sigma gitu. Caranya ngitung dosis. Oke, lalu dibagi. Oh, berarti bukan Nah, 4%-nya Kak yang dimasukin ke 1 hari, bukan hasil dari 1 kali, semisal 4% dikali 3, berarti ngambil yang udah di teopilinnya, yang udah diubah ke miligramnya, yang jadi 20, bukannya 4%-nya dari oh, hasil tentu 1 kalinya. bukan, tentu bukan. Karena kamu bisa lihat ya di sini, dosis sekali minum 500 miligram. Dosis satu hari minum 1000 miligram. Kan bisa aja di sini signanya 4 kali. So, pasti dia akan berubah gitu. 4 dikali 20, angkanya kan berubah deh, jadi 80 miligram. Dibagi 1000. Angka ini, angka ini, zat aktif ini, dia akan terus berubah-berubah. Sedangkan kalau dosis maksimal dia sudah ketetapan untuk satu kali minum dan untuk satu hari. Jadi kita tidak bisa mengalihkan dari sini. Kalau misalnya 10 kali di sini, makin beda lagi persentasenya. Iya Pak, iya Kak. Paham. Mm-mm. Soalnya pernah dulu teh seingat saya, soalnya yang hasil dari 1 kalinya itu dikali 3 Kak. Jadi nanti semisal hasilnya dikali signa, signa itu pemakaian yang 3 kalinya, terus dikali 100 kalau nggak salah, tapi lupa. Kalau gitu udah makin besar lah, Dek. 4 kamu kali 3, 12 kamu kali 100, 1200. Iya Itu, iya. Bro. Itu Nah, tidak siap itu Kak. tidak benar. Kenapa? Yang tadi, karena untuk dosis maksimal satu kali dan satu hari itu tetap. Sedangkan dosis untuk sekali minum ini bisa berubah jadi 0,1. Untuk satu harinya bisa berubah 4 kali, 3 kali. Itu kan nanti mempengaruhi yang namanya si kadar plasma, CSS, kondisi steady state. Ini. Ketika nanti obatnya sudah mulai terekskresikan, dia mulai turun, kita kan minum obat lagi supaya tetap si kadar obat di dalam plasma itu. Kan kalau kadar obatnya juga tidak terpenuhi, em, efektivitas obatnya tidak tercapai. Ini kan berapa kali berulang ini kan kita sebutnya dosis maintenance ya. Dosis itu ada dosis muatan yang di awal dikasih dosis tinggi itu supaya cepat naik dosisnya, terus nanti akan cepat efeknya. Gitu. Itu nanti belajar farmakokinetiknya sama saya. Jadi sekarang udah bisa diperbaiki ya, Amel ya. Kalau seperti itu, masih salah perhitungannya, Dek. Karena logikanya kita udah dapat sekarang ya. Angka yang dituliskan dalam resep ini bisa berubah-berubah. Tapi
ketetapan dosis maksimal ini kan tidak, dia sudah ketetapan segini sakleknya kayak gitu. Coba deh teman-teman sekarang, kalau ini kita buat menjadi 5 kali, berubah nggak ininya, persentasenya? Kalau, Berubah. coba deh hitung yuk. Saya belum hitung soalnya, 5 dikali 20 sama dengan 100 ya. Coret, jadi 10%. Nah, berarti dosis maksimal untuk ini dia masih 10%, berarti masih jauh ke batas maksimal gitu. Kalau ini tadi misalnya kita kalikan 5, dia udah 20%, Dek. Nggak equal dia. Kecuali, nggak juga sih, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak tepat. Dah, ini udah selesai ya, dosis udah clear. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa. Ada Kak. Oh ya, Kak, silahkan. mau tanya, Mm-mm. ada Kak. Oh, ada Siapa Kakak dulu dulu. nih? Nisa dulu atau Amelia dulu? Sama-sama Nisa Kakak Amelia. ambil aja dulu. Oh, silakan. Amelia dulu. Kak mau tanya kalau, oh ya Kak mau tanya kalau ada DTD-nya itu tidak dikali numeronya ya? Oh, itu nanti perhitungan bahan obat. Oh, Ini perhitungan bahan obat, Dek. Jadi, ke setiap zat aktifnya ataupun zat tambahannya dikalikan ke numeronya untuk menghitung bahan obat. Kenapa saya kasih tahunya satu-satu biar tidak kebalik-kebalik. Jadi sekarang kalian boleh catat ya, ataupun kalian boleh print screenshot. Jadi kalau mau hitung dosis, nanti hubungkan si masing-masing angka. Wah, kecoret sekarang laktisnya. Masing-masing zat aktifnya ini dengan si Signa. Nanti kalau perhitungan bahan obat, saya kasih highlighter warna hijau ya. Ya. Oh, nggak mau deh. Oh ya. Kalau bahan obat, masing-masing. Nah, zat yang dituliskan di resep, mau itu eksipien, mau itu zat aktif, baru kita hubungkan ke sini. Berapa banyak jumlah serbuk terbagi yang akan dibuat, numeronya. Gitu. Silahkan catat dulu ya. Sambil minum juga boleh. Saya mau minum soalnya. Kak, Oke, gimana tuh? Kayak Karin diam. dulu atau siapa dulu ini? Kak, berarti kan ini sebenarnya kan kita dapat resep terus itu sebelum kita ngitung dia untuk dijadikan dosis diminum kan berarti kita harus tahu resep itu rasional atau enggak makanya Good, dihitung ini dulu gitu ya. good, betul. Jadi ketika kita menyiapkan obat racikan, memang alangkah baiknya kita hitung dulu persen dosisnya, Dek. Kalau misalnya melebihi 100%, disitulah kita konfirmasi. Setelah saya hitung, dosisnya melebihi nih dari 100%. Nah, di situ kita minta rekomendasi dokter yang menuliskan resep gitu. Saya ada Iya, satu soal. makasih Kak. Oh iya dah. Tadi saya mau buka soal OSC-nya batch 1. Tapi nanti ya kalau misalnya waktunya cukup ya. Oke, gimana Karin? Mungkin aku mau tanya, ini kan resepnya itu jelas ya, misalnya ephedrine terus dokternya nulis 0,01 gram. Terus gimana Kak kalau misalnya yang ditulis sama dokternya semisal theophylline tablet sepertiga misalnya Kak, nggak ada ditulisin kekuatan sediaan, itu gimana tuh Kak? Teopilin tablet sepertiga, tidak ada kekuatan sediaan. Kita bisa konfirmasi ke Oh, jadi dokternya. Kan resep itu kan kita harus screening deh, harus jelas dosisnya. Gitu, kecuali kita udah oh gitu. terbiasa. Oh iya dah. Gimana? Oh, jadi nggak bisa langsung kayak kita sendiri yang nyari kekuatan sediaan yang ada di yang tersedia terus dikaliin gitu ya, nggak boleh gitu ya, Kak?
Kalau misalnya obatnya hanya ada satu kekuatan obat, boleh. Tapi kalau misalnya ada beberapa, kan kita harus pastikan dosis berapa yang diresepkan. Kalau misalnya Oh hanya iya ada Kak. satu jenis zat aktifnya, dosisnya hanya ada satu, bisa. Tapi kalau misalnya ada beberapa, kan kita harus pastikan ini sepertiga tablet dari dosis berapa gitu. Iya Kak. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, setelah itu kita Izin Kak masuk bertanya ke Kak. Oke, setelah itu kita masuk ke bahan obat ya. Perhitungan bahan obat. Nah, jadi perhitungan bahan obat tadi dia akan berhubungan dengan yang namanya numero. Tuh, yang tadi. Jadi karena di sini ada detalis dosis numero 10, berarti setiap angka yang ada di dalam resep ini harus kita kalikan ke numeronya. Epidrin HCl 10 mg dikali 10, 100 mg. Teopilin 20 mg dikali 10, 200. Sakarum laktis 0,5 gram dikali 10, maka 5 gram. Oke. Nah, ini latihan soalnya. Ayo, kerjakan, Dek. Tuliskan di kolom chat. Berapa persen dosis sehari atropini sulfas untuk pasien anik? Harusnya Maaf, ya. mau di screenshot dulu yang Oh, ininya nggak sebelumnya. ini ya? Maaf. Nggak berpindah ya? Tadi mau di screenshot Oh, oke, 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 oke. Sorry, sorry. dikit lagi itu. Seperti itu. Nah, thank you Kak udah. Oh ya, oke. Sorry ya, Dek. Dah, ayo, Dek. Yang semangat, guys. Berapa persen dosis atripisulfas? Dosis seharinya di sini? Aldi, 10%. Gimana tuh, Aldi? Boleh tuliskan di kolom chatnya, Dek? Mel 13. Nggak ada di opsi. Apa saya salah buat opsi, Itu guys? yang tadi tuh Kak, 10 Kak. Bukan ini. Oh, yang tadi. Telat kayak. Sorry, 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 Iya. sorry, sorry. Sinyal saya berarti mungkin. Kita kan jauh-jauh, guys. Kalian dari mana aja? Kalau saya dari Medan. Horas ya, Dari teman-teman Lampung. ya. Lampung, Lampung. Dari Oh, Lampung. kamu dari Lampung. Jawa Barat Kak. Tasik, Kamu Tasik. Oh, Tasik. Dari Kalbar. Wow, jauh sekali Kalimantan. Kalimantan berarti di jam 8 ya, Dek ya? Waduh, jam-jamnya udah istirahat. 20%. Berlin dapat 20%. Oke, kita hitung ya. Persen si AS saja ya, saya buat ya. Berarti di sini Signa bis. Bis itu sehari 2 kali. Oke, 2 kali masing-masing 1 bungkus. Nah, berarti karena diminta 1 hari langsung aja 2 dikali dosis sekali minumnya 0,2 miligram dibagi si 3 miligram dikali 100. Berarti ini coret-coret 40 dibagi 3 ya. Kok kalian 20% guys? Apa saya salah? 40 dibagi Untuk satu harinya Kak. Satu harinya kayak 1 miligram. Yang 1 miligram yang atropini No, sulfatnya. guys, no, no, no. Kalau kayak gini, 1 miligramnya ini sekali minum. Yang ini untuk dosis 1 hari. Ini sekali minum. Ya, kita menghitung yang satu Oh, kalinya berarti Kak. kita salah. Iya, betul. 13,3 ya. Jadi di soal, ini soal asli ya.
Jangan bingung kalau ada per gini, jangan dibagikan dosis maksimumnya. Oh, dibagi nih, bukan. Ini maksudnya, Dek, sekali minumnya 1 miligram, untuk dosis 1 harinya 3 miligram gitu. Iya, iya Kak, tadi kan soalnya kita nggak ngelihat, nggak ngeh yang Oh, ditanyakannya sehari. Kita tuh ngitungnya yang satu kali pemakaiannya gitu Kak. Jadi 0,2 dibagi oh. satu dikali 100 gitu. Bukan yang ngitungnya 1 hari. Ternyata yang ditanyain sehari. Iya, sehari, betul. Sehari ya, berarti ya good. Iya, iya tiga belas bener. koma tiga persen gitu. Dapat ya. Ini saya kayaknya tadi buat persentasenya lagi ngantuk deh. Nggak ada yang temu ya. Nanti kita ubah ya teman-teman ya. Ini pengembangan soal-soalnya. Nah, soal aslinya itu dia tidak diminta dalam persen. Tapi kalau di soal aslinya ini kan udah paham ya. Di soal aslinya, sekarang kalian boleh hitung nih. Misal, saya ubah. Jadi soal itu bisa sangat bervariasi ya. Tapi kalau kita paham konsep, kita bisa jawab deh. Nah, jadi misalnya usia pasiennya 10 tahun. Bentar ini saya kok jadi error ya. Pennya. Aduh. Oke. Terus diminta berapakah dosis maksimal sehari atropin sulfas untuk pasien anik. Masih ingat ya, kalau anak usia 10 tahun, 8 sampai 20 tahun, kita pakai rumus Dilling. Yang N plus 20 dikali. Karena di sini diminta dosis sehari, dosis maksimal sehari. Jadi kita kalikan dosis maksimal sehari. Usia pasien 10 tahun. Dikali dosis maksimal seharinya adalah 3 miligram. Berarti jawabannya berapa, teman-teman? Setengah dari 3 miligram? Good. 1,5 miligram. Gitu. Jadi, nanti kalau misalnya pasiennya anak, kita harus adjust dosisnya. Dosis maksimalnya dia akan berubah. Ini kan patokannya untuk dosis maksimal orang dewasa. Oke, gitu ya. Tuh, coba deh latihan. Coba kita ubah soalnya. Anaknya usia 12 tahun. Maksimal sehari dosis dari ekstrak beladon, Dek. Ayo, hitung, Dek, biar nggak ngantuk. Tapi nggak ngantuk sih, pada semangat ya. Dosis maksimal sehari beladon ekstrak. Yang udah nemu, tolong tulis di kolom chat. Usia anaknya 12 tahun. Berapa? Oh, udah pada nemu. 48 miligram. Saya percaya ya, semua dapat 48 ya. Saya nggak ngitung soalnya teman-teman. Hitung lah ya, di salah pula. 12 tahun, berarti 12 per 20 dikali. Ekstra beladon sehari, oh ya good job. Benar kalian. Gitu. Jadi nanti lihat ya, nih minta apa. Karena soal tuh kita ganti angkanya, kita ganti pertanyaannya. Nah, dia akan berubah lagi nih yang kita hitung. Tapi kalau kita udah paham konsep, kita jadi tahu, teman-teman. Itu bedanya kalau kita paham dengan kita menghafalkan soal. Kalau saya 0,6 ya, oh alah. Padahal sini bis ya, saya kalikan 3. Seharusnya ini 0,4. Oke, berarti sekarang udah pada bisa. Nah, coba hitung dulu persen dosisnya, Dek. Di sini yang ada hanya fenobarbital. Ayo, persen untuk 1 hari berapa?
Dan satu hari. Satu kali, satu hari berapa? Coba tuliskan di kolom chat. Untuk persen dosis 0,1, yakin? Berarti kan ini 100. 100%. Salah, Kak. Aldi, 10. Berarti kan untuk satu kalinya, Dek. Kita tinggal ubah ya ini ke miligram. Iya, Kenapa saya jadi 300 salah ngitung ya? dibagi Di 300 ya. Dosis sehari 900. 100% Kak untuk satu kali pemakaiannya. Ya, betul ya. Berarti 300 mil. Apa saya salah ditulis resepnya ya? Bentar ya, saya cek dan recheck dulu. Enggak kok benar, berarti saya yang kurang ininya. Ya, ini bener ya. 300 dicoret-coret ya 100%. Nah, jadi yang satu hari ya, yang 150%. Karena 900 dibagi 600. Ini coret, coret, 9 bagi 6, 1,5 ya. 1,5 dikali 100, 150. Nah, ini kelebihan dosis nih. Apa yang kita harus lakukan? Kita telepon dokternya. Kalau misalnya ini soalnya OSCE, nanti di dalam station, di dalam ruangan kamu ujian, ada nanti pemeran standar yang sebagai dokter. Nah, disitulah kamu akan dinilai bagaimana kamu berkomunikasi, mulai dari perkenalan diri, terus mengkonfirmasi dokter yang menuliskan resep, pasien, terus menyampaikan hasil dari perhitungan dosis kamu. Seperti itu. Apa yang disampaikan? Kamu bisa jawab, dokter di sini setelah saya melakukan screening untuk persen dosis, fenobarbital untuk pemakaian satu hari melebihi dosis 100% yang saya peroleh nilainya adalah 150%. Gitu. Untuk itu saya merekomendasikan untuk dilakukan penurunan dosis. Nah, nanti dokternya yang bilang, ya boleh diturunkan jadi misalnya 0,3 gram gitu. Kayaknya memang saya salah nulis di sininya deh. Seharusnya ini 0,03. Kak mau tanya, batas dosis maksimal di bawah 100 ya? Di angka 100% masih oke. Tapi kalau udah 101, nah di situ kita minta untuk penurunan dosis. Overdosis lebih dari 100 deh. Kan kita bandingkan ke dosis maksimal ya. Di kasus ini, lebih dari 100% kita bandingkan ke dosis maksimal penggunaan satu hari. Jadi maksimal 300 miligram, ya masih oke, masih diperbolehkan. Memang itu dosis maksimal untuk satu harinya. Gitu. Oke, Ipin. Jadi, Kak, kapan, Kak? Oh, underdose. Underdose itu, ya kita lihat ke efek terapinya. Di bawah dosis lazim. Nah, dosis lazim kita lihat di mana? Kita lihat di MIMS, ISO. Dosis lazim kan dosis yang memberikan efek terapi. Di sini, Dek, kita melihat dosisnya masih aman tidak jika kita bandingkan ke dosis maksimal. Paham ya? Jadi yang kita hitung-hitung ini adalah kita mau cari ini dosisnya yang dituliskan di resep ini masih aman tidak kalau kita bandingkan ke dosis maksimal. Maaf, untuk perhitungan bahannya itu langsung aja ditulis, semisal nggak diubah dulu yang 5 gram, diubah ke miligram, atau memang ditulis langsung, Kak. Bisa-bisa aja ini Itu kan soalnya penerbitan. boleh-boleh aja. Mau kita buat tetap dalam gram juga oke. Yang penting kan maknanya sama kalau satuan. Oh berarti dokternya nanya lagi ke kita. Ya kita usahakan di
tidak melebihi si batas konsumsi 1 hari ya. Berarti kalau misalnya seperti ini, frekuensinya boleh kita jadikan signalnya 2 kali. Ini kan jadi 600 ya, Dek ya. 600 miligram kan masih di bawah, masih di sama ya, masih 100%-nya. 10% mana? 100% ini, Dek. Di layar kalian nggak berubah ya, Dek ya? Berubah kan ya? Berubah nggak berubah? Heeh. Kak izin nggak? Iya. Izin bertanya ya Kak. Mm-mm. Em, Kalau nih misalkan di lapangan nggak, walaupun tadi resep kan ephedrine, kalau si dokter ini meresepkan dia sudah dalam bentuk misalkan ephedrine 3 tablet gitu kan Kak. Contoh, terus theophylline 2 tablet. Nah, itu kan sudah bisa kita katakan sudah siap untuk digerus kan Kak? Apakah kita perlu untuk mengecek kembali untuk dosis maksimalnya atau kita rasionalkan kembali dengan dosis seperti apa? Kira-kira, apakah perlu atau tidak? Kalau kasusnya seperti itu misalkan di lapangan nggak ya? Kalau kamu tanya perlu atau tidak, tentu akan saya jawab perlu. Kenapa? Oh ya, terus Untuk keamanan bagaimana Kak? pasien gitu. Kalau ditanya perlu atau tidak. Tapi gitu ya, seringkali di lapangan kebetulan saya juga tetap berpraktek, kita kan berpacu dengan waktu juga ya, Dek ya. Mm-mm. Nah, seringkali kita tidak cek dan recheck. Itu sih seringkali yang kita temukan. Itulah kenapa di pelayanan kefarmasian itu kan ada screening resep. Disitulah tugas kita untuk men-screening gitu. Tentu perlu untuk keamanan pasiennya. Karena semua Ya, yang bekerja kan adalah human ya. Dan kita bukan mm. yang selalu em, sempurna seperti itu. Iya, siap. Makasih kayak maaf ya kayak sebelumnya. Kenapa minta maaf? Oh, karena Lebaran ya? Bolehlah. Iya. THR-nya nanti tolong dikirim ya. Oh, Oke, ayo Dek, lanjut Dek. Di soal nomor berikutnya. Di soal berikutnya, di sini pertanyaannya berapa tablet? Nah, berarti jumlah bahan. Oh, ini saya belum jelasin ya. Si perhitungan bahannya. Sorry, kelewat. Jadi perhitungan bahan untuk fenobarbitalnya, kita lihat di sini tidak ada detalis dosis. Jadi tidak perlu kita kalikan ke bahan obatnya ke numoronya. Tahu ya numero jumlah berapa banyak nih, serbuk terbagi lah, kapsul, misalnya gitu. Jadi Kak gimana? Jadi masing-masing angka yang dituliskan dalam resep ini, itulah yang kita timbang, yang nantinya akan kita bagi ke dalam 10 bungkus di kasus ini. Itu bedanya. Jadi udah bisa kelihatan ya bedanya ya. Jadi ada atau tidak detalis dosisnya, boleh tuliskan di kolom chat, Dek. Nanti dia berhubungan dengan dosis atau berhubungan dengan perhitungan bahan obat. Misal resep racikan, apa sih bedanya yang ada detalis dosis dengan tidak ada detalis dosis? Dia akan berhubungan dengan jumlah dosis atau jumlah bahan obat. Iya, betul ya. Bahan obat, Kak. Iya, gitu. Mantap. Oke, yuk. Dah, tadi kelewat. Lanjut, berapa tablet? Berarti jumlah bahan obat aja nih. Salbutamol dan metilprednisolon pada masing-masing kebutuhan Vera. Salbunya 20 mg, metilnya 10 mg. Ya, betul ya. Di sini ada detalis dosis. Numero 20. Berarti salbutamol 2 mg yang ada di resep, kita kalikan ke jumlah yang diminta, 20. Yang tersedia adalah si 2 mg tablet salbutamol. Jadi kita bagi deh ke 2 mg. Jadi pembaginya di sini adalah dosis sediaan obat yang tersedia. Oke, jadi kita coret. Hasilnya adalah 20.
Metilprednisolon 8 dikali 20. Dari sini ya, dari nomornya. Dibagi, berapa nih dosis yang tersedia? 4 miligram. 40 gitu. Sebenarnya ini tanpa kita hitung kayak gini pun bisa ya. Kan yang tersedia 2 miligram. Berarti kan udah cocok nih yang tersedia dengan yang diresep. Diminta berapa? 20. Udah pastilah 20 nih kita lingkari. Terus di resep metilprednisolonnya 8 miligram. Yang tersedia adalah 4 miligram. 4 miligram ini kan 2 kalinya si metilprednisolon ya. Maksudnya 2 kalinya agar dia mencapai 8 miligram, berarti dia dikali 2 kan? Gitu. Berarti 2 dikali 20, 40 yang B. Karena lebih banyak yang diminta di dalam resep dibandingkan yang tersedia. Lebih banyaknya berapa? 2 kalinya. 4 kali 2 kan 4 kali 2 kan 8. Makanya 2 kalinya 20 dikali 2. Oke. Nah, sekarang nih masuk lagi. Kalau ini hitunglah berapa mili tinktur obat yang harus ditimbang. Berarti tinktur obatnya yang mana? Oh, alah. Saya salah buat opsi nih sepertinya. Tapi nggak tahu lah. Yang harus ditimbang untuk digunakan dalam pembuatan resep obat tersebut. Berarti tinktur yang ini ya, Dek. 5%. Karena di sini kita lihat si sediaan ini bobotnya, satuannya dalam volume mili, makanya persen di sini adalah si volume per volume. Berarti 5 per 100 dikali 30. Oke, berapa? 1,5. Iya, oke, betul. Kalau untuk resinnya berapa, teman-teman, yang kita timbang? 7,5. Berarti 25 per 100 dikali 30. Gitu. Ya, soal berikutnya udah keluar ya itunya. Kunci jawabannya. Aduh, sorry ya guys. Di soal berikutnya, kunci jawabannya sudah keluar. Nanti kita ubah deh. Di sini, berapa jumlah tablet domperidon yang diambil? Nah, kita fokus di sini. Nah, di sini, teman-teman, kita akan membuat serbuk terbagi, ada detalis dosisnya, numero 15. Di sini udah ada detur, artinya sudah diambil 5. Berarti sisanya ada berapa? Ada ini detur ya, Dek, udah diambil artinya. Berarti udah diambil 5. Berarti sisanya 10 dong, 15 dikurang 5. Berarti nanti untuk tabletnya kita kalikan ke jumlah yang diminta. Setengah kali 10, setengahnya 10 adalah 5. Gitu. Oke. Coba sekarang kita ubah. Kalau deturnya adalah 10, berapa yang diambil? Eh, untuk tablet Setengah dong. dikali 5. 5, 2,5. Jadi 2,5. 5. Iya, good. 2,5. Bisa putus-putus. Nggak begitu jelas suaranya. Oke, nih soalnya udah habis ya. Jadi di sini, teman-teman, untuk belajar kita harus paham konsep. Supaya apa? Supaya ilmunya itu melekat dan bisa kita aplikasikan nanti ketika kita berkarya. Kan teman-teman di sini nanti akan berkarya. Oke? Jadi bagaimana nih kita bisa paham konsep? Dengan cara berpikir, bernalar, dan berlatih. Butuh kedisiplinan. Nah, kenapa kita harus paham? Supaya pola pikir kita ini terbentuk, dan kita nanti ketika soalnya berubah-berubah, kita bisa lebih rileks, menganalisis, dan kita bisa jawab dengan benar. Seperti itu. Nah, kalau kita mengandalkan hanya hafal-hafal soal, ketika angkanya berubah, kita panik, teman-teman. Oke?
Nah, jadi untuk teman-teman yang udah join di batch April, di sini kan kita udah ada nih jadwal belajarnya. Kita memang ada 10 kali live ya, nanti mulainya di tanggal 9. Nah, jadi sambil menunggu tanggal 9, teman-teman udah bisa. Dari day one, mulailah besok misalnya. Belajarnya farmasetika atau resep, ya kan? Day 2, mikrobiologi. Nah, bagaimana cara belajarnya, Kak? Nah, bisa dari sini. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang udah ditulis di sini. Udah ada nih panduannya. Tiap harinya mau belajar apa, gitu. Tinggal kalian susun, waktu terbaik kalian belajar itu di jam berapa. Kalau saya orangnya morning person memang. Saya jam 8, jam 9 malam itu udah tidur, Dek. Tapi saya bisa bangun nanti jam 3 subuh. Gitu kalau saya tipenya. Jadi nanti kalianlah yang tahu waktu terbaik kalian belajar. Terus untuk distraksi-distraksi kita minimalisir. Kalau saya tuh ketika saya belajar, WhatsApp di laptop saya itu saya lock out seperti itu. Handphone saya simpan dalam lemari bahkan. Supaya saya nggak ada, saya mau lihat dong apa segala macam gitu. Oke, jadi niatkan dengan tulus dan disiplinkan diri kalian ya. Nah, yang udah join di kelas April juga kita kan ada kelas offline-nya, rekamannya. Nah, kalian bisa belajar juga nih dari rekaman-rekaman kelasnya. Nanti untuk live-nya, setelah kelas live lah baru di-upload rekamannya. Kalau teman-teman berhalangan hadir di live, nanti ada recordingnya juga. Seperti itu. Oke, yang udah join, untuk mind mapping memang kita belum bagiin ya. Nanti kita di tanggal 8. Kak, ada pembahasan TPA-nya nggak, Kak? Di sini ya? Seingat saya ada sih, Dek, untuk TPA ini. Setelah kamu kerjakan, nanti dia akan keluar pembahasannya. Udah lengkap semuanya, Dek. Untuk batas pendaftarannya, kita memang buat di tanggal 8. Tapi kalau misalnya lebih cepat, lebih baik ya. Biar nanti untuk pembuatan akunnya tidak terburu-buru. Takutnya nanti LMS-nya bisa down juga. Nah, seringkali nih kita harus perbaiki mindset ya. Kak, aku mau tes di sini, minta dong Kak soal aslinya. Nah, coba teman-teman lihat tadi, soal-soal yang saya munculin. Ini dari berbagai kampus kan, teman-teman. Tapi ketika kita paham konsepnya, kita bisa mengerjakannya. Benar, kita bisa mengerjakannya. Nah, jadi manfaatnya apa ketika kita paham? Kita tuh bisa memperluas, teman-teman, kemungkinan kita lulusnya itu lebih banyak di kampus yang akan kita coba. Misalnya ini bahkan bisa lulus di 3 kampus, seperti itu. Oke, jadi di sini yang ingin saya sama-sama untuk kita perbaiki mindset kita. Kak, kalau aku udah punya soal memang itu salah. Tidak. Kamu kuasai, kamu kembangkan. Karena soal itu banyak sekali. Tapi ketika konsepnya akan sama. Ketika kamu UKAI juga, mungkin di sini ada yang udah mau persiapan UKAI. Seperti itu ya, Dek, pesan saya. Ada, Belajarlah Kak. sampai paham. Amel, kayaknya kamu ikut yang tahun 2025 nggak sih, Dek? Iya. Iya kan? Seingat saya iya deh. Mm-mm. Iya. Iya, Kak, bener. Aku ikutan dari tahun akhir awal 2025. Suka Mm-mm. ikutan. Worth it sih. Thank you. Mulai, Iya. mulai kelasnya jam berapa ya, Kak? Ada di ininya, Dek. Di mana sih ini? Di IG. Nanti lihat aja ya. Kalau nggak salah ada siang, ada malam. Kenapa Awalia? Kak, maaf ya, tadi Mm-mm. sempat masih kepikiran kan sempat lupa perbedaannya detalis dosis sama resep yang Hmm. nggak ada detalis dosis itu. Tadi kan ada yang 100% ya, bagian dosis maksimumnya. Bentar ya. Ini. Ini, Dek. Udah berpindah belum? Ya, udah. Bentar ya. Ini Ya, coba. berarti eh, kalau 0,3 gram itu berarti untuk Sorry, bahan sorry. obat yang diambil kan Kak, itu perlu Mm-mm. dibagi 3 dulu, dibagi 10 dulu nggak Kak untuk
melihat dosis maksimalnya kalau 1 kali sehari atau dosis satu satu sehari apa 1 harinya. Oh iya, betul. Di situ keselipnya ya. Iya, makanya jadi 100% kan. Jadi tadi sempat Betul. mikir eh, kan Iya, udah nggak ada data tuh kalau udah dosisnya. malam. Iya, betul. Makanya benar yang saya tulis di sini. Aduh, kenapa di sini muncul? Kenapa di sini muncul? Oke, thank you ya. Sama-sama, Kak. Itulah guys. Kenapa 30 sekali minumnya? Karena, nah, berarti kita masuk lagi ya ke kesimpulan. Tadi kan kita kesimpulan yang pertama, signa akan berhubungan dengan dosis. Oke, tapi ketika tidak ada detalis dosis di sini, maka dosisnya untuk sekali minum ini akan berubah. Kenapa? Karena 0,3 gram ini akan kita bagi menjadi 10 bungkus. Oke? Jadi 0,3 ini kita akan bagi ke 10 bungkus. So, pasti sekali minumnya bukan 0,3 ya. Tapi dibagi. Dibagi 10. Nah, maka hasilnya adalah 0,03 gram. Kita ubahlah 0,03 gram ini ke miligram supaya dia sama dengan si dosis maksimalnya, satuannya. Nah, dari situlah 30 miligram dibagi 300, dapatlah hasilnya 10%. Untuk satu harinya, ini satu kali pakai. Dapatlah 90 dibagi 600, 15%. Seperti itu. Jadi nanti kalau di resep, Kak, oh bentar. Jadi nanti, oh iya, ya, karena kalau sering ditanya-tanya kayak gini, saya jadi kelupaan. Jadi kalau misalnya, apa tadi ya, mau saya bilang tunggu. Oke, jadi misalnya kalau di resepnya tidak ada detalis dosis, so pasti dosisnya ini harus kita bagi dulu ya. Untuk mendapatkan dosis satu kalinya, kita harus bagi dulu si zatnya ini ke jumlah numoronya. Itu kesimpulannya. Oke, apa yang mau ditanyakan? nggak berarti Kak, kalau semisal resepnya nggak ada DTD, berarti otomatis nanti langsung aja gitu 0,3-nya dibagiin berapa bungkus, mau dibaginya berapa bungkus gitu, langsung udah gitu. Tadi kali satuannya kan ini masih gram, nanti diubah gitu Kak ke miligram. Boleh, mau ke gram juga boleh. Kalau ke gram berarti dosis yang di sini ubah ke gram. Intinya satuannya harus sama. Jadi kalau tidak ada detalis dosis, bagi dulu dosis untuk satu kali minumnya itu ke jumlah sediaan yang diminta. Sorry ya, kelewat sama saya. Tunggu aja, diperhatikan guys. Tapi kalau nanti misalnya di resepnya ada detalis dosisnya, maka dosis akan berhubungan dengan zat aktif dan signa. Oke, tambahin di kesimpulannya. Kalau di dosis obat yang di dalam resepnya tidak ada detalis dosis, maka si zat aktifnya bagi dulu ke banyak sediaan yang diminta, baru dari sinilah kita dapat dosis satu kali pakainya. Berarti ini 0,3 dibagi 10, 0,03 gram. Berarti untuk satu harinya tinggal dikali aja. 0,03 dikali 3, 0,09 gram. Nah, coba
Kalau kita sama-sama dalam gram, hasilnya akan sama deh, 0,03 gram. Oh iya ya, di sini kan udah miligram ya. Diubah ke gram, berarti kan dibagi 1000 ya. Dibagi 0,3 gram dikali 100. Coba, berapa hasilnya? Udah nemu, teman-teman? Iya, 10. betul, 10%. Gitu. Berarti yang ini, apakah langsung jadi 30% untuk satu harinya? Enggak ya, kita bagi. Berarti dibagi, ini diubah ke gram, 0,6 gram. Ayo deh, 15%. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau dikonfirmasi? Yang saya keliru? Atau ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau yang DTD berarti nanti diubah dulu. Kalau misalnya yang diketahuinya miligram diubah dulu, yang penobarbitalnya 0,3 gram diubah jadi miligram dulu gitu Kak. Oh gini, ubah-ubah satuan itu gimana kita aja enaknya. Intinya, kalau kita ingin membagi-bagikan, yang ada satuannya harus sama satuannya. Gram ketemu gram, miligram ketemu miligram, kayak gitu. Ada atau tidaknya DTD itu mempengaruhi si dosis sama jumlah perhitungan bahan obat. Ya, tadi kan kita mau ambil triknya. Ya, jadi kalau triknya, kalau misalnya di resepnya ada detalis dosis, maka langsung aja dosisnya berhubungan dengan si signanya, gitu. Tapi kalau misalnya di resepnya tidak ada detalis dosisnya, maka berhubunganlah si dosis tiap zat aktifnya dengan detalis dosis dengan signanya. Kenapa berhubungan, Kak? Karena dia harus dibagi 10, dibagi berapa numeronya, gitu. Ke situ kesimpulannya. Oke? Jadi ada kesimpulan baru yang kita temukan, guys. Yang kita temukan, yang kita tambahkan. Ya, saya rasa udah cukup ya untuk free class-nya. Nanti kalau mau Enggak. tanya-tanya lagi, Gimana? bolehlah. Oke, teman-teman?